Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami. Dari Hammam bin Salamah ia berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi memakai cincin pada jari tangan kanannya. Kemudian aku bertanya mengenai hal tersebut. Ia menjawab, aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada jari tangan kanannya. Dan ia, Abdullah bin Ja'far, mengatakan, Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun saudara-saudara berada yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan petang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat berkesempatan, nikmat kesungguhan sehingga bisa menyimak bacaan kitab Asy Syama'il Al-Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sampai akhir zaman. Semoga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita yang sedang menyimak di tempat masing-masing dengan harapan suatu saat nanti dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan petang hari ini kami akan melanjutkan bacaan kitab Asy Syama'il Al-Muhammadiyah pada bab 13 tentang cara Rasulullah SAW mengenakan cincin. Di sini ada 10 hadis. Hadis yang ke-96, Muhammad bin Sal bin Askar Al-Baghdadi dan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal memberitahukan kepada kami, dari Sarik bin Abdullah bin Abinar, dari Ibrahim bin Abdillah bin Hunain, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW memakai cincin beliau di jari tangan kanannya. Hadis yang ke-97, Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Ahmad bin Saleh memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahab memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Sarik bin Abdillah bin Abinar, dengan riwayat yang semisal itu. Hadis yang 98, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami. Dari Hammam bin Salamah ia berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi memakai cincin pada jari tangan kanannya. Kemudian aku bertanya mengenai hal tersebut. Ia menjawab, aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada jari tangan kanannya. Dan ia, Abdullah bin Ja'far, mengatakan, Rasulullah SAW
memakai cincin di tangan kanannya. Hadis yang ke-99, Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abdullah bin Nuaim bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Fadl memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Abdullah bin Ja'far, Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Hadis yang ke-100, Abul Attab Ziyad bin Yahya bercerita kepada kami, Abdullah bin Naim memberitahukan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Hadis yang ke-101, Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, Jarir memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari As-Silat bin Abdillah, ia berkata, Ibnu Abbas mengenakan cincin pada tangan kanannya, dan aku tidak mempunyai perkiraan lain kecuali ia akan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Hadis yang ke-102, Muhammad bin Abdi Umar bercerita kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari Nafi, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW memakai cincin dari perak. Beliau memosisikan mata cincinnya di arah telapak tangannya. Pada cincinnya ada ukiran yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Beliau melarang sahabat lain membuat cincin dengan ukiran semacam itu, dan cincin itulah yang jatuh dari tangan sahabat Mu'aqib di sumur Aris. Hadis yang ke-103, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Al-Hasan dan Husain memakai cincin di tangan kiri. Hadis yang ke-104, Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Muhammad bin Isya Syari, yakni Ibnu At-Tahaba, memberitahukan kepada kami, Abbad bin Al-Wam bercerita kepada kami dari Sa'id bin Abi Umurah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Abu Isa berkata, hadis ini gharib. Kami tidak mengetahui yang semisal ini dari hadis Sa'id bin Abi Urubah, dari Qutadah, dari Anas, dari Nabi SAW, kecuali dari jalur ini. Sebagian sahabat Qatadah meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau memakai cincin di tangan kirinya, dan hadisnya tersebut tidaklah sahih. Hadis yang ke-105, Muhammad bin Ubaid Al-Mubaidi. Hadis yang ke-105, Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Abdi Yasin bercerita kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW membuat cincin dari emas lalu memakainya di tangan kanannya. Lalu ada orang-orang pun juga membuat cincin dari emas. Kemudian Rasulullah SAW membuang cincin itu seraya bersabda, aku tidak akan memakai cincin lagi untuk selama-lamanya. Lantas orang-orang pun membuang cincin mereka.
Demikian yang bisa kami bacakan pada kesempatan pekan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa dengan harapan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan dan berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.